السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Hadirin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita tidak henti-hentinya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, memujinya setinggi-tingginya, karena dialah yang maha terpuji, yang maha memiliki sifat-sifat yang sempurna, yang maha tinggi dan mulia. Kaum muslimin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, maka kita ucapkan terus-menerus alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah, karena sesungguhnya dengan kenikmatan dari Allah segala sesuatu menjadi sempurna. Allah Subhanahu wa taala Arhamur Rahimin, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala Afuwun Ghafur, Maha Pengampun lagi Maha Memaafkan. Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Dan ayat-ayat ini dikenalkan oleh Allah dalam ayat-ayatnya, dikenalkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, agar kita para hamba-hambanya terus memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar terus kita memiliki raja, harapan ampunan dari Allah, rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita kenal Allah Arhamur Rahimin wa huwal Ghafurur Rahim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja beberapa pihak yang dangkal ilmunya, kadang mereka membuat lupa kaum muslimin terhadap harapan-harapan tersebut, atau bahkan mereka menghilangkan harapan-harapan tersebut. Seakan-akan siapa yang sudah tergelincir dalam dosa, siapa yang sudah tergelincir dalam satu kemaksiatan, seakan-akan tidak ada jalan kembali. Seakan-akan tidak mungkin dia akan bisa baik kembali atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka katakan siapa yang berbuat maksiat maka dia kafir, keluar dari Islam, halal darahnya, dan harus kita perangi mereka. Ila akhiri kalamihim syirdimatun qalilah, kelompok kecil yang sedikit, kelompok sempalan yang menyimpang dari ahlus sunnah, yaitu kaum khawarij, kaum mu'tazilah dan sejenisnya. Hanya berbeda istilah saja antara khawarij dengan mu'tazilah.
Khawarij menganggapnya kafir, sedangkan Mu'tazilah menganggapnya tidak kafir, tetapi bukan mukmin. Bukan pula kafir. Ada manzilah baina manzilatain, ada kedudukan di antara dua kedudukan. Bagaimana di akhiratnya? Kata Mu'tazilah pengikut Wasil Ibn Atha menyatakan di akhiratnya kekal dalam neraka. Ini mengerikan sekali. Ternyata pada akhirnya sama dengan Khawarij, bahwa siapa yang berbuat dosa maka dia kekal dalam neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwa dengan dosa-dosa memang iman berkurang sesuai dengan kadar dosanya. Yanqus wa yanqus wa yanqus. Ketika dia bertaubat, maka iman kembali sempurna. Ketika dia memperbaiki amalannya, maka niscaya akan kembali ke arah sempurna. Maka demikianlah hati-hati kaum mukminin. Demikianlah hati-hati seorang mukmin. Iman yang ada di dalamnya yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Wal a'malu bil khawatim. Sedangkan amalan itu tergantung akhirnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah kita kali ini, kita bacakan sebuah riwayat hadis dalam riwayat Bukhari rahimahullah. Dalam babnya yang beliau kasih judul bab al-a'malu bil khawatim. Bab tentang amalan itu tergantung akhirnya. Kemudian dibawakan oleh beliau rahimahullah dengan sanadnya sampai kepada Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW melihat seseorang dalam jihad fi sabilillah yang berperang dengan semangat, yuqatilul musyrikin wa kana a'zamul muslimina ghina'an anhum. Dilihat orang ini yang paling semangatnya, yang paling hebatnya dalam berperang fisabilillah. Para sahabat terkagum-kagum dengan orang ini. Ternyata Rasulullah SAW menyatakan, man ahabba an yanzura ila rajulin min ahlin nar fanzuru ila hadha. Siapa yang ingin melihat seorang dari penduduk neraka, lihatlah orang ini. Para sahabat terkejut. Seorang mujahid berjihad fisabilillah, bukan jihad-jihad yang katanya jihad ternyata pemberontakan melawan kaum muslimin. Bukan. Jihad yang syar'i bersama Rasulullah SAW, jihad yang sangat tinggi bersama Nabi. Ternyata Rasulullah SAW menyatakan huwa finnar, dia dalam neraka. Siapa yang mau lihat satu orang dari penduduk neraka, lihatlah orang ini. Maka ada sahabat yang berkata, ana bihi, aku yang akan mengiringinya. Karena para sahabat adalah ulama, orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang adkiya, cerdas. Tidak mungkin seseorang dikatakan ahli nar kecuali ada sabab. Minal musabbabat. Kecuali ada alasan kenapa dia ahli nar. Maka salah-salah mereka menyatakan aku yang akan mengiringinya. Aku ingin tahu kenapa dia dikatakan finnar. Maka ternyata fatabi'ahu rajulun falam yazal ala dhalika hatta jurih. Terus diiringi orang ini ketika berperang sampai ke orang ini terluka. Fasta'jalal maut. Ternyata orang ini terburu-buru untuk mati karena merasa sakit dengan luka-lukanya. Maka faqala bidubabati sayfihi. Dia letakkan ujung pedangnya yang tajam di antara dua dadanya atau dua tadyaihi. Kemudian dia rebahkan dirinya di atas pedangnya sendiri, bunuh diri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian sahabat tadi mendatangi Rasulullah SAW sambil menyatakan amantu billah wa bi rasulih. Kami beriman pada Allah dan kami beriman pada Rasulnya. Engkau benar ya Rasulullah, dia mati bunuh diri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Amalan jihadnya amalan jihad yang bagus, tetapi ternyata berakhir dengan bunuh diri. Kaum muslimin sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ada dua pelajaran penting yang perlu kita sampaikan. Walaupun dalam hadis ini sekian banyak faedah jammah, Masya Allah. Di antara dari faedah-faedah tersebut, pertama, walaupun dalam perang jihad fisabilillah tetap tidak boleh bunuh diri. Itu yang pertama.
Yang kedua yang berkait dengan pembahasan kita, al-a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya nanti. Bagaimana khatimahnya? Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Maka kata Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi dalam syarah Aqidah Tahawiyah menyatakan asy-syahadatu bid'ah. Persaksian dengan surga dan neraka adalah bid'ah. Fulan ahlin nar, fulan ahlil jannah ketika mereka masih hidup. Itu kebid'ahan. Karena tidak ada yang tahu seorang pun bagaimana nanti akhirnya, apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kita tidak tahu keadaan mereka, sehingga kalau orang saleh hanya kita harapkan mudah-mudahan min ahlil jannah. Kalau orang-orang yang paleh, orang-orang yang jelek, maka kita mengkhawatirkan jangan sampai mereka masuk ke dalam neraka. Ikhwani fid din, a'azakumullah, hadis ini masih berlanjut. Ketika dikhabarkan, ya Rasulullah, ternyata orang itu bunuh diri, engkau benar. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Qal innal 'abda la ya'mal fima yabdu lin-nas 'amala ahli al-jannah wa annahu min ahli an-nar wa ya'mal fima yabdu lin-nas 'amala ahli an-nar wa huwa min ahli al-jannah wa innamal a'malu bil khawatim. Kata Nabi, sesungguhnya seorang hamba kadang beramal dengan amalan penduduk surga pada apa yang dilihat oleh manusia. Ternyata dia min ahlin nar. Ternyata dia penduduk neraka. Sebaliknya ada orang-orang yang beramal dengan amalan ahlin nar, amalan ahli neraka. Fima yabdul linnas, pada apa yang tampak bagi manusia. Wa huwa min ahlil jannah. Ternyata dia termasuk penduduk surga. Al-a'malu bil khawatim. Karena amalan itu tergantung akhirnya, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makna hadis ini tidak seperti yang dipahami oleh sebagian orang, bahwa orang yang tampilannya jelek, bermaksiat dan sebagainya, siapa tahu dia itu waliullah katanya. Atau sebaliknya, orang yang tampak secara zahirnya saleh, mukmin, taqi, ahli ibadah, ahli masjid, bisa jadi dia itu adalah orang yang jelek dan demikian. Ikhwani fid din, azakumullah. Ini adalah kalimat yang mengandung dua makna, makna benar dan makna salah. Makna benarnya adalah seperti yang dimaksudkan dalam hadis tadi. Bisa jadi dia nantinya adalah penduduk neraka. Tetapi bukan berarti orang ini orang soleh yang nyamar menjadi ahli maksiat. Seperti kata kaum sufi. Ada orang soleh tapi menyamar menjadi orang yang ahli maksiat, orang yang jelek, orang yang begini dan begitu. Tidak demikian. Dan itu bukan sunnah sama sekali. Tetapi yang dimaksud adalah akhirnya nanti. Bisa jadi orang yang tadinya soleh, Masya Allah, ternyata di akhir hidupnya berubah. Sebagaimana dalam hadis lain yang juga dinukil oleh Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, bahwa inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang kalian bisa jadi beramal dengan amalan ahli surga hatta laisa bainahu wa bainaha illa dhira' sabaqat alaihi kitab. Bisa jadi ada orang yang beramal dengan amalan ahli surga sampai antara dia dengan surga tinggal sejengkal lagi, atau dalam riwayat sehasta lagi, tiba-tiba dia berubah, beramal dengan amalan ahli nar, maka dia masuk neraka. Atau sebaliknya, dia beramal dengan amalan ahli nar, tetapi ternyata ketika sudah sejengkal lagi masuk neraka, dia bertaubat, berubah, beramal dengan amalan ahli jannah. Ini sangat mungkin. Al-qulub biyadillah. Hati-hati mereka di tangan Allah. Al-qulub baina asbu'aini min asabi'ir rahman, yuqallibuhu kaifa yasha. Yang namanya hati di dua jemari Allah, Allah bolak-balikan sekehendaknya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan riwayat ini, maka kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi husnul khatimah dan diberi istiqamah di atas tauhid was sunnah, dan berupaya untuk menjaga amalan kita yang saleh agar tetap langgeng,
menjaga amalan kita yang baik, ibadah kita yang baik, akhlak kita yang baik, agar terus dalam keadaan baik sampai mati kita. Berupaya, berusaha, dan berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita berharap pada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan thabat wal istiqamah atas kita dan seluruh kaum muslimin di atas sunnah wa tauhid. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kita ke jalan ini, jalan Islam, jalan tauhid dan jalan sunnah. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar kita terus istiqamah di atas kebaikan-kebaikan, dan kemudian ikhwani fillah azakumullah, kita berharap agar mendapatkan husnul khatimah. Dalam khutbah kedua ini perlu disampaikan perkara penting. Ucapan Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah yang mengucapkan dengan kalimat yang sangat bagus sekali, bahwa beliau menyatakan kalimat dalam hadis tadi, fima labdulin nas ila akhirih, kata beliau, ini menunjukkan bahwasanya yang namanya husnul khatimah atau yang namanya khatimah adalah hasil dari sawabiq. Sawabiq adalah apa yang telah lewat. Khatimah adalah akhirnya. Tetapi kata beliau bahwa akhir dari seseorang itu adalah hasil dari awalnya. Ini wallahi kalimat emas dari beliau, bahwa al-khawatim minas sawabiq. Yang namanya khawatim itu adalah hasil dari apa yang sudah lebih dulu, sabiqah, yang sudah lebih dulu di awalnya. Bukan begitu saja tiba-tiba seseorang berubah tanpa asbab. Demikian pula Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan kalimat yang hampir sama, bahwa seseorang bisa mendapatkan husnul khatimah karena ada asbab di belakangnya. Demikian pula seseorang bisa mendapatkan su'ul khatimah karena ada asbab di belakangnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan hadis pertama. Kata Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, dalam hadis tersebut ada lafaz fima yabdu linnas, pada apa yang tampak bagi manusia. Jadi ini orang saleh, tapi bukan berarti saleh secara hakiki. Fima yabdu linnas, pada apa yang tampak. Kata Ibnu Rajab, bisa jadi ternyata di hatinya ada sesuatu yang salah. Bisa jadi di hatinya ada sesuatu niat yang tidak bagus. Bisa jadi dia memiliki perbuatan yang tersembunyi di kesendiriannya, yang membuat Allah murka. Maka orang itu mendapatkan su'ul khatimah pada akhirnya. Allah bongkar aslinya. Ini aslinya dia. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula sebaliknya, ada orang yang bermaksiat fima yabdulin nas. Orang ini bermaksiat, berdosa, bergelimang dosa. Tetapi fima la yabdulin nas, pada apa yang tidak tampak pada manusia, apakah di kesendiriannya atau dalam hatinya, ada kebaikan yang Allah sukai. Misalnya ketika selesai berbuat dosa, dia menyesal, menangis di rumahnya, dan berupaya untuk tidak berbuat lagi. Ternyata kembali lagi dia berbuat. Harapan-harapan ingin baik ini Allah suka. Allah cinta kepada mereka yang ingin bertaubat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak jauh dari kita kisah tentang pembunuh yang membunuh 100 orang. Yang awalnya dia membunuh 99 orang. Sampai kemudian dia ingin taubat, dia datang ke sana kemari. Sampai datang kepada seorang ahli ibadah yang saleh, aku ingin bertaubat, aku sudah membunuh 99 orang. Maka orang tadi merasa besar. Hamba yang soleh tadi, ahli ibadah tadi, melihat dosa ini terlalu besar. Kamu membunuh 99 orang, tidak ada taubat bagimu. Kamu tidak akan bisa bertaubat. Maka orang ini marah dan membunuh pendeta tadi menjadi genap 100. Sampai kemudian orang ini berjalan menuju tempat di mana di sana ada orang-orang yang baik. Dia meminta kepadanya, bagaimana cara saya bertaubat?
kata orang yang ahlul ilm. Tadi ahli ibadah, sekarang ahlul ilm, punya ilmu. Kamu kalau ingin bertaubat, tinggalkan teman-temanmu, tinggalkan masyarakatmu yang jelek, tinggalkan kampungmu, pergi ke kampung orang-orang baik di sana. Dia berangkat. Tetapi belum sampai di tujuan dia mati. Wallahi diriwayatkan al-malakani, dua malaikat bertikai untuk menarik dan mencabut nyawa ini. Apakah dicabut seperti layaknya nyawanya orang yang belum taubat, atau dicabut dengan rahmat karena dia sudah taubat? Bertikai. Kata Allah, ukur lebih dekat kemana? Ke tempat tujuannya atau ke tempat yang ditinggalkan? Dan Allah dekatkan ke tempat tujuannya karena Allah menginginkan agar dia diterima, agar dia dimatikan dengan matinya orang yang baik yang sudah bertaubat. Lam ya'mal khairan qat, belum beramal saleh sedikit pun. Ikhwani fillah azakumullah, ini yang namanya husnul khatimah. Maka diambil oleh malaikatur rahmah, diwafatkan dengan wafatnya orang yang saleh, orang yang baik, husnul khatimah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita hanya bisa menghukumi secara zahir. Wallahu yatawalla sarair. Kita hanya bisa menghukumi apa yang tampak bagi kita. Adapun urusan hati, urusan Allah. Urusan yang tidak tampak, urusan Allah. Maka hendaklah kalau kita memuji, kita ucapkan, itu apa yang aku tahu. Wala nuzakki 'alallahi ahada. Itu yang aku tahu. Adapun yang selain itu Allah yang lebih tahu. Kami tidak mensucikan siapapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, kita katakan setahu saya dia orang yang begini dan begitu. Tetapi wallahu ta'ala alam, Allah yang lebih tahu tentang hatinya. Dan bagaimana di belakang itu, wallahu ta'ala alam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan hadis-hadis seperti ini, insyaallah kita ahli sunnah tetap mengharapkan seluruh kaum muslimin bertaubat. Kita mengharapkan agar mereka seluruhnya kembali pada sunnah, kembali pada tauhid, kembali pada jalan yang lurus. Maka berdakwah dengan kasih sayang, dengan rahmah, agar mereka juga bisa kembali insyaallah biidnillahi ta'ala, bisa kembali kepada sunnah yang tadinya syirik, bisa kembali ke dalam sunnah yang tadinya dalam keadaan bid'ah, bisa kembali yang tadinya sesat, kembali kepada jalan yang lurus biidnillahi ta'ala wa inayatihi wa qudratihi, dan juga dengan sebab-sebab penjelasan yang jelas, dakwah yang berhujjah dengan dalil-dalil dari Quran wa sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan kepada mereka kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin kepada tauhid wa sunnah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqimus shalah.